kami, Bupati dan Wakil Bupati, yang dikenal dengan pemerintahan SMS, untuk berupaya mengatasi kondisi tersebut dan terus melanjutkan berbagai pilar strategi pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'bad. Yang terhormat Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Anus Haji Idris Rahim MM. Yang kami hormati anggota DPR RI, Bapak El Nino Mohi STMT. Yang kami hormati Bapak Bupati Gorontalo Utara. Yang kami hormati para bupati, wali kota atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Pohuwato beserta seluruh anggota. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Pohuwato. Yang kami hormati Bapak Syarif Muinga bersama Ibu yang alhamdulillah sempat hadir bersama kita. Yang kami hormati para penggagas pendirian Kabupaten Pohuwato. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Pohuwato. Yang kami hormati para pimpinan perbankan. Yang kami hormati ketua-ketua partai yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Sekda bersama seluruh jajaran Eselon 2 Kabupaten Pohuwato. Yang kami hormati ketua-ketua organisasi wanita Kabupaten Pohuwato, insan pers dan seluruh kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan kami di awal acara ini mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan, semangat, dan kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul di tempat ini dalam acara sidang paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato ke-19 yang juga bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan SMS. Perlu kami sampaikan, seluruh rangkaian perayaan HUT Pohuwato dan 1 tahun pemerintahan SMS telah diberitahukan secara resmi kepada Bapak Gubernur dan juga telah ada rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Pohuwato. Dengan harapan setiap kegiatan kita sama-sama berupaya untuk terus konsisten dengan penerapan protokol kesehatan, yakni selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemerintah pun terus berusaha untuk memaksimalkan vaksinasi di mana hingga minggu keempat di Februari ini, dari target 116,96 ribu jiwa, realisasi dosis 1 sudah di atas 82%. Realisasi dosis 2 sudah di atas 52% dan booster sudah sekitar 2,3%. Untuk vaksinasi anak dari target 15.305 siswa, realisasi dosis 1 sudah di atas 44% dan dosis 2 baru 5%. Semoga dengan upaya maksimal dan semangat kolektif semua pihak, penanganan COVID-19 ini semakin baik dan meningkat sehingga perlahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bangsa kita segera sehat kembali.
termasuk bumi Panua yang kita cintai dan banggakan ini. Itulah sebabnya pada hari ulang tahun yang ke-19 dan milad SMS yang pertama, pemerintah mengambil tema Pohuwato Sehat Ekonomi Bergeliat. Tema ini sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, di mana kita masih bergelut melawan serangan pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan masyarakat. Kita tentu percaya hanya dengan masyarakat yang sehat bisa melaksanakan aktivitas produktif, dan hal ini tentu akan berdampak pada geliat ekonomi daerah yang semakin tumbuh dan berkembang ke depan. Semoga dengan momentum ulang tahun ini akan kembali menjadi titik balik Pohuwato untuk terus berkembang ke depan. Insya Allah, amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang paripurna yang saya hormati. 2 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2019 merupakan tahun terakhir bumi Panua Pohuwato merayakan hari ulang tahunnya setiap tanggal 5 Mei tahun berjalan. Hal ini karena pada tahun 2020 aspirasi untuk mengevaluasi kembali hari ulang tahun tersebut intens disuarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian lembaga DPRD Pohuwato mengakomodir aspirasi tersebut sehingga pada tahun itu atas inisiasi lembaga DPRD terhormat diajukan penyusunan peraturan daerah tentang penetapan hari ulang tahun Pohuwato yang selanjutnya dibahas secara intens oleh tim dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, yang salah satu hasilnya adalah ulang tahun Pohuwato ditetapkan jatuh pada tanggal 25 Februari setiap tahunnya. Pada tanggal 25 Februari tahun 2021, ulang tahun ini belum dirayakan seperti ini karena adanya pandemi COVID-19, di mana Pohuwato saat itu masih masuk PPKM level 3, dan syukur alhamdulillah hari ini bisa dirayakan bersama, di mana di tingkat kabupaten melaksanakan sidang paripurna, sedangkan di seluruh kecamatan melaksanakan upacara sebagaimana diamanahkan peraturan daerah yang saya jelaskan tadi. Selain itu, terdapat sekitar 8 kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dalam rangka perayaan ulang tahun Pohuwato ke-19 dan pemerintahan SMS yang pertama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang paripurna saya hormati. Perayaan kita laksanakan hari ini tidak lain adalah sebagai wujud atau bentuk rasa syukur rakyat bumi Panua dan pemerintahan daerah, di mana hingga saat ini Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan progres yang semakin baik setiap tahunnya. Ketika Pohuwato terbentuk tahun 2003, efektif memiliki APBD sendiri tahun 2004 sekitar 95 miliar dengan penduduk sebanyak 106 ribuan jiwa. Wilayah administrasi masih 7 kecamatan dengan 69 desa, 3 kelurahan dan 2 UPT. 19 tahun kemudian, yakni tepat saat ini, 25 Februari 2022, perkembangan penduduk Pohuwato telah berjumlah 146.431 jiwa atau bertambah sekitar 27,61%. Wilayah administrasi juga menjadi 13 kecamatan, 101 desa, 3 kelurahan dan 1 UPT. Sedangkan perkembangan APBD sempat mencapai 1 triliun 20 miliar pada tahun 2019 pada saat kepemimpinan beliau Bapak Sarip Bu Inga dan Pak Amin Haras. Kemudian 2 tahun berturut-turut kena refocusing sehingga kembali di angka 900 miliar, dan pada tahun 2022 ini masih dengan angka sekitar yakni 971 miliar. Fluktuasi APBD tersebut menjadi penentu perkembangan pembangunan di bumi Panua. Walaupun jumlah itu belum sebanding dengan luas wilayah yang dikelola seluas 4.244 luas wilayah yang dikelola seluas kilometer persegi atau sekitar 36,77% dari luas Provinsi Gorontalo. Namun kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, manajerial pemerintahan yang baik, keharmonisasian lembaga DPRD dengan pemerintah, dukungan anggaran pemerintah provinsi dan pusat, Kabupaten Pohuwato bisa seperti yang kita nikmati saat ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang paripurna yang saya muliakan. Hasil yang kita nikmati saat ini tentu tidak lain adalah berkat kepemimpinan yang baik di zamannya, yakni setiap periode pemerintahan, mulai dari penjabat baru, mulai dari penjabat bupati pertama tahun 2023 yakni Dr. Haji Yahya Kanasib
dengan Ketua DPRD saat itu adalah Bapak Syarif Muingga. Pemantapan organisasi pemerintahan menjadi tugas utama saat itu. Kemudian penjabat Bupati kedua tahun 2004, yakni Haji Abu Bakar Bopangga SH, dengan Ketua DPRD saat itu masih sama, yakni Bapak Haji Syarif Muingga. Tugas utama saat itu tetap masih fokus pada penguatan kelembagaan pemerintahan. Selanjutnya pada Pilkada pertama Kabupaten Pohuwato tahun 2005, menghasilkan Bapak Haji Zainuddin Hasan dan Bapak Haji Insinyur Yusuf Giasi menjadi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2005-2010. Dengan Ketua DPRD masih Bapak Syarif Muingga, di mana pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang meletakkan fondasi dasar pembangunan bumi Panua yang kita cintai. Selanjutnya dua kali Pilkada menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan pemerintahan sah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, kemudian berlanjut 2016 sampai dengan 2021, yakni Bapak Haji Syarif Muingga dan Bapak Haji Amin Haras dengan Ketua DPRD pada saat itu adalah Haja Ibu Suhasi Igirisa SPD MSI. Kemudian Bapak Nasir Giasi SPD MSI. Pemerintahan ini berhasil menegakkan pilar-pilar utama pembangunan, daya saing pemerintahan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi dalam penurunan kemiskinan. Banyak prestasi pemerintahan telah diukir hingga tingkat nasional, juga angka kemiskinan yang telah menurun dari sebelumnya tahun 2003 sebesar 62,34% menjadi 17,62% tahun 2020. Angka terendah selama Pohuwato terbentuk. Namun adanya pandemi COVID-19, kemiskinan ini kembali naik menjadi 18,08% tahun 2021. Selanjutnya indeks pembangunan manusia atau IPM dari 59,85% 2011 menjadi 65,80% tahun 2021. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebelumnya stabil di angka 6%, akibat pandemi COVID-19 terkontraksi menjadi minus 0,18% pada tahun 2021. Menjadi tugas kami, Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan pemerintahan SMS, untuk berupaya mengatasi kondisi tersebut dan terus melanjutkan berbagai pilar strategi pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur yang telah dirintis sebelumnya. Tentu kami berdua sulit mewujudkannya jika tidak mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang paripurna yang saya muliakan. Pemerintahan SMS dengan visi Pohuwato sehat, maju dan sejahtera yang dilantik tanggal 26 Februari 2021. Pada besok hari telah genap menjalankan pemerintahan selama 1 tahun. Jujur saja, saya sampaikan dengan kondisi APBD sebagaimana saya jelaskan tadi, masih sulit mengakomodir seluruh komitmen program yang telah kami janjikan. Namun demikian, bukan berarti kami diam. Kami malah tertantang untuk terus melaksanakan terobosan-terobosan agar terus terjadi kesinambungan pembangunan di bumi Panua ini. Adapun terobosan tersebut antara lain, yang pertama, pemerintah daerah atas dukungan lembaga DPRD yang terhormat, sebagai upaya menutupi gap tinggi antara kemampuan APBD dengan harapan masyarakat, telah mengajukan pinjaman sebesar 152 miliar ke pemerintah pusat melalui SMI Sarana Multi Infrastruktur yang mengelola program pemulihan ekonomi nasional bidang infrastruktur. Syukur alhamdulillah, sesuai juknis pinjaman ini telah diperuntukkan pada jalan akses pertanian mencakup 13 kecamatan, jalan akses wisata termasuk dengan kawasan blok plan ini dengan total jalan teraspal sebanyak 65 km, serta pemantapan jaringan drainase di ibu kota sepanjang 3,6 km. Berkat dukungan semua pihak, syukur alhamdulillah pembangunan berjalan lancar. Saat ini sudah masuk pada tahap terakhir pencairan pinjaman dan alhamdulillah, sebagaimana tujuan program ini dapat mempekerjakan sekitar 840 tenaga kerja dan memanfaatkan material lokal. Diharapkan hal ini menjadi dampak langsung atas peningkatan pendapatan pekerja di masa pandemi dan secara tidak langsung akan menunjang
pertumbuhan ekonomi daerah dan mengatasi masalah banjir di ibu kota. Yang kedua, percepatan pembangunan bandara. Syukur alhamdulillah berkat dukungan lembaga DPRD yang terhormat serta dukungan stakeholder Gorontalo yang ada di provinsi dan pusat. Seluruh administrasi pembangunan bandara di pusat telah terampung dan penganggarannya pun telah dialokasikan oleh Bappenas untuk 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada saat akan diproyeksikan bandara tersebut akan dioperasionalkan. Target Kemenhub tahun 2024, insya Allah bandara ini akan dioperasikan pada tahun 2024. Pihak Kementerian Pusat berharap kepada pemerintahan daerah untuk secepatnya memberi nama, dan hal ini telah terproses sebelumnya. Banyak nama yang dimunculkan, tapi pada akhirnya masukan mengerucut pada nama yakni Bandara Bumi Panua Pohuwato. Jika hal ini disetujui oleh lembaga DPRD yang terhormat, maka hari ini momen yang tepat kita untuk mempublish hal tersebut dan selanjutnya pada administrasi kementerian akan dicantumkan. Yang ketiga, percepatan lanjutan pembangunan dan penataan gelanggang olahraga. Hal ini pula menjadi target dan komitmen kami. Insya Allah melalui perwakilan kita di pusat bisa mendapatkan dukungan penganggaran sehingga GOR ini menjadi kebanggaan Pohuwato. Saat ini menjelang perhelatan sepak bola Bupati Cup tahun ini juga menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Pohuwato. Bersama Ketua Askap PSSI Provinsi Pohuwato sekaligus Ketua DPRD sedang melaksanakan penanganan sementara agar lapangan ini bersama pendukung lainnya lebih layak dimanfaatkan. Yang keempat, percepatan perampungan pembangunan dan pemanfaatan irigasi rendangan. Bangunan strategis ini sudah cukup lama prosesnya dan kami terus mantapkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai di Gorontalo sehingga irigasi ini semakin maksimal pembangunan dan pemanfaatannya. Yang kelima, percepatan pembangunan ekonomi. Pada RPJMD kami, Pohuwato ditetapkan menjadi sentra pembangunan di kawasan Teluk Tomini. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, antaranya dengan Universitas Negeri Gorontalo, yang saat ini tengah memperjuangkan terwujudnya kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini berbasis desa. Juga dengan Universitas Tadulako terkait kesehatan dan sekolah peternakan rakyat. Juga dengan UGM terkait dengan pengabdian masyarakat. Unipo terkait penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, dan sebagainya. Yang keenam, peningkatan nilai spiritual masyarakat, di mana untuk kaum muslimin akan kita laksanakan mulai gerakan bersama, satu hafiz satu desa. Untuk agama lainnya, kita akan beri dukungan sesuai kebutuhan masing-masing, utamanya pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang penuh keharmonisasian dan kedamaian. Satu hafiz satu desa merupakan janji kami. Dan saat ini kami tengah persiapkan regulasi berupa peraturan bupati terkait hal tersebut. Yang intinya di tingkat kecamatan dan kabupaten ada sekolah atau pesantren yang menjadi tempat siswa mengasah hafalan dan permantap pendidikan agama. Khusus di tingkat kabupaten telah tersedia pondok hafiz Quran yang berada dalam kawasan Islamic Center Pohuwato yang menyatu dengan Masjid Agung Baitur Rahim Pohuwato yang digagas oleh Bapak Haji Sarip Muingah dan Pak Amin Haras. Kawasan ini sementara kami perindah dengan kelengkapan masjid berupa pembangunan menara setinggi 50 meter bersama tempat air untuknya. Juga halaman masjid terus diperluas dengan timbunan yang sudah mencapai sekitar 0,5 hektar. Di mana hal ini kami rencanakan menjadi tempat gebiar Ramadan, di mana para warga penjual kebutuhan Ramadan berkumpul di sini, sehingga tidak tersebar lagi di pinggir jalan Trans Sulawesi yang kadang banyak diaspirasikan kepada kami, jalanan kadang macet akibat jualan itu. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat
sidang paripurna yang saya hormati. Semoga seluruh target-target besar tersebut dapat terrealisasi dan mohon dukungan seluruh pihak, baik yang ada di provinsi maupun pusat, dan lebih khusus lagi masyarakat Kabupaten Pohuwato yang tercinta. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menutup sambutan ini dengan ucapan selamat ulang tahun Bumi Panuaku yang ke-19. Semoga semakin sehat masyarakatnya, semakin produktif menuju masyarakat maju dan sejahtera. Juga selamat ulang tahun pemerintahan SMS ke-1. Semoga terus semangat dalam melanjutkan pembangunan Pohuwato. Atas nama pemerintahan SMS, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung, baik partai politik dan masyarakat dan seluruh lembaga DPRD yang terhormat, seluruh jajaran pemerintahan, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, media pers, dengan partisipasi dan kontribusi semuanya. 1 tahun pemerintahan telah dapat dijalani dengan lancar, walaupun banyak tantangan kita hadapi, utamanya kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun alhamdulillah, keberlangsungan pembangunan, pemerintahan dan sosial masyarakat masih bisa berjalan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Insyaallah. Kepada para tamu undangan yang telah menghargai undangan, atas nama pemerintah dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga sekembalinya dari tempat ini dalam keadaan lancar dan selamat sampai tujuan masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat sidang paripurna yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Semoga perayaan ulang tahun ini menjadi momen untuk terus membangun semangat dan tidak lupa terhadap para pendiri dan para mantan pejabat, baik pemerintah maupun di lembaga DPRD. Kepada para penggagas daerah ini, para mantan pejabat, mantan anggota DPRD yang telah mendahului kita, mari kita kirimkan bersama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai. Selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah, bisa bil haq. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.